code system ICD-10 2010 IM dan ICD-9 2010 IM. Nah, kami nanti akan membagikan kedua code system ini. Nah, 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 ini nanti kami akan memberikan link ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cari aja khususnya teman-teman IT. Nah, di sini ada namanya folder teknis pengembangan IT uji coba EDRG. Nah, kita klik di sini. Nah, inilah nanti file-file yang akan kami berikan kepada teman-teman IT di rumah sakit untuk melakukan pengembangan 25 checkpoint tersebut. Nah, ini yang tadi adalah yang poin 2 dan 3 ya. Jadi ada dua code system, yaitu code system yang IDRG, nah, kemudian code system Inasi Bigis. Dan juga di sini ada DO 25 kriteria pengembangan yang harus dilakukan oleh teman-teman IT di rumah sakit. Dan ini kita juga memberikan namanya file postman untuk cek nanti koneksi apa untuk apa ya untuk nanti setelah selesai dikembangkan, jadi postman ini digunakan untuk teman-teman IT rumah sakit. Dan juga kami juga ada manual web service-nya Bapak Ibu ya, khususnya teman-teman IT. Jadi dilihat saja nanti di sini di manual ini, dan ini adalah tambahan dari yang postman masuk postman ini gitu. Nah, oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di poin keempat, kita meminta Bapak Ibu untuk mengembangkan namanya fitur multiplicity dan setting pada coding prosedur EDRG. Jadi maksudnya di sini adalah jadi dapat melakukan tindakan pada saat bersamaan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita simulasikan di aplikasi IKRA, nah ini contoh ya. Ini kita masukkan kodenya S71. Kita ambil yang open hit. Jadi kita masukkan 88 Nah, kemudian kita masukkan lagi ini satu. Nah, ini defaultnya satu, maka jumlahnya nanti teman-teman IT rumah sakit diminta untuk menerapkan fitur ini di SIM RS-nya. Ini kita masukkan lagi. Nah, kita klik. Nah, di sini kita klik jumlahnya dua. Nah, jadi bisa menambahkan prosedur yang sama pada satu episode seperti itu. Itu untuk yang poin keempat. Nah, untuk yang poin kelima, jadi Bapak Ibu diminta melakukan grouping IDRG pertama kali pada saat Bapak Ibu melakukan input data untuk kode diagnosanya. Nah, di sini jadi jelaskan, jadi setelah melakukan proses input data, maka proses pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah uh, melakukan grouping IDRG pertama kali. Nah, ini di poin 6, kita simulasikan, ini kita grouping. Nah, ini keluar hasilnya. Jadi cara buat jalan MDC-nya, ada informasi MDC dan DRG-nya. Nah, ini adalah untuk checkpoint 5, 6, 5 dan 6. Nah, di checkpoint ke-7, nah setelah melakukan grouping, akan ada namanya final ADRG. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini ada final DRG. Jadi ketika kode diagnosa dan tindakan yang diinput itu sudah tepat, maka akan dilanjutkan ke final IDRG. Nah, apabila Bapak Ibu memasukkan kode yang salah atau yang kode yang tidak sesuai, kita contoh ya Bapak Ibu ya. Kita hapus semua, kita coba, ini karena pasiennya perempuan, saya coba masukkan untuk M40. Kita coba. Nah, kita coba lakukan grouping.
Nah, ini akan terjadi error karena kodenya tidak sesuai. Nah, dan juga tombol panelnya ini tidak akan tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami minta teman-teman IT jadi dapat menyesuaikan sistem apa SIM RS-nya sesuai dengan yang ada di aplikasi plan. Oke. Nah, di sini juga ada, ini ada di poin 8 ya. Jadi tombol final ID itu tidak boleh muncul jika ada error. Nah, itu yang tadi saya simulasikan. Nah, jadi tombol finalnya tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Checkpoint sudah. Nah, setelah ini untuk checkpoint yang ke-9, nah, kita melakukan finalisasi grouping. Oke. Ini kita ganti dulu kodenya, kita ganti kode yang betul. Nah, kita masukkan kembali kode deposnya. Ya, ini kita masukkan dulu. Ya. Ya, kita lakukan grouping. Kemudian karena kodenya sudah tepat, ada sesuai, kita lakukan final IDRG. Oke, jadi selesai untuk yang proses penginputan data di IDRG. Jadi cek poin 5 sampai 9 sudah. Oke. Nah, kemudian di poin 10, jadi input form itu disable setelah melakukan di IDRG final. Jadi, nah untuk inputan ini Bapak Ibu ya, nah, kita sudah tidak bisa melakukan input data lagi. Jadi, ini benar-benar di disable. Jadi, kita nggak bisa klik atau kita nggak bisa lakukan input. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini juga nggak bisa kita edit ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini poin 10. Oke. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan final, itu akan muncul namanya tombol edit di poin 11. Nah, ini kalau kita lihat, ada namanya tombol edit untuk melakukan edit ulang. Apabila terjadi kesalahan, bagaimana Bapak Ibu mau melakukan koreksi seperti itu. Ya, tombolnya harus muncul ketika dilakukan final ping seperti itu. Nah, barulah setelah kita selesai melakukan input data coding IDRI, barulah muncul untuk coding nasi bigis. Nah, ini kita lihat ada tab baru ya Bapak Ibu ya, namanya nasi bigis. Jadi teman-teman di IT di rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan tahapan ini. Saya ingatkan sekarang lagi. Nah, ini kita coba import ya Bapak Ibu ya. Itu ada di tahapan ke-13. Jadi ada tombol import coding IDRG ke Inasi Bigis. Oke, jadi kita klik import. Nah, di sini ada warning Bapak Ibu. Nah, ini warning ini ada di checkpoint 14. Jadi ketika melakukan import coding dari IDRG ke Inasi Bigis, ada beberapa kode khususnya IM ini tidak berlaku di Inasi Bigis seperti itu. Nah, ini kita coba langsung ke poin 17 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sama tahapannya dengan yang IDRG. Jadi ketika terjadi error atau unmovable, nah ini error ya gagal kode tersebut tidak berlaku memang karena ini hanya berlaku di IDRG. Jadi ini tidak ada namanya tombol apa final si ini si bigis sama seperti dengan yang IDRG tadi. Oke, ini 14 sudah, 15. Nah ini kita melakukan grouping. Ini kita hapus dulu kodenya. Kita lakukan grouping. Oke, ini akan muncul ininya apa informasinya untuk grouping di nasi bigis. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke poin 16. Nah, tombol final di nasi bigis akan muncul setelah dilakukan grouping. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ini ada tombol final di nasi bigis. Ini akan muncul setelah dilakukan grouping di nasi bigis. Oke, jadi poin.
16 oke. Nah, ini yang seperti 17 sudah saya jelaskan tadi, ini tidak akan muncul tombol final ketika ada error atau abnormal. Nah, setelah itu kita melakukan final grouping inasiligis. Oke. Final inasiligis. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini oke. Nah, ketika final inasiligis, tombol final inasiligis harusnya hilang. Jadi yang tombol final yang tadi, nah ini harus hilang ketika dilakukan final. Nah, digantikan dengan tombol final clamp. Nah, setelah itu kita melakukan di poin ke-20 kita melakukan yang namanya klik tombol final clamp. Kita klik tombol final clamp. Nah, ini sudah. Nah, ini ada tampilannya ketika Bapak Ibu melakukan tombol final clamp. Jadi akan muncul tombol cetak klaim, terus screen klaim online, terus ada edit ulang klaim. Dan juga untuk inputan inasi ligis dan di IDRG ini tidak bisa kita lakukan tindakan ya, atau tidak bisa dilakukan input data lagi ya. Ini benar-benar disable. Oke, jadi poin 20, 21 oke. Nah, ini ada tombol kirim klaim muncul setelah klaim final. Oke. Nah, ini tombol kirim klaim muncul ke tombol final. Kemudian kita cek kembali tombol cetak muncul. Tadi tombol cetak juga sudah muncul. Kemudian tombol edit. Tombol edit ulang ini hilang. Jadi tombol edit yang IDRG ini dan inasi Bix ini hilang ketika Bapak Ibu nanti melakukan tombol final claim. Nah, ini tidak ada Bapak Ibu ya. Ini hilang kedua tombol tersebut. Oke. Jadi checkpoint 24 sudah oke. Nah, untuk yang poin ke-25, nah Bapak Ibu diminta jadi data antara SIM RS dengan iklan itu harus sinkron ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dijelaskan jadi SIM RS wajib menyimpan semua data sebagaimana yang terkirim di iklan dan yang direkod di iklan. Dan jadi data tersebut harus disimpan oleh SIM RS ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan cek apakah data tersebut sudah masuk di database SIM RS-nya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu adalah tahapan 25 checkpoint. Jadi kami minta Bapak Ibu, khususnya teman-teman IT rumah sakit, untuk dapat mengimplementasikan tahapan ini pada SIM-RS-nya. Oke, seperti itu. Saya share screen saja. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sedikit tambahan informasi terkait dengan patch license dan uji coba IDR-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan memberikan patch untuk melakukan development di SIM RS ya. Jadi untuk melakukan development 25 checkpoint ini kami akan memberikan patch berbeda ya nanti ya. Itu namanya patch development. Nah, itu nanti akan kami berikan. Dan versinya itu ada di versi 5.10 ya. Jadi ini jadi untuk mendukung proses pengembangan integrasi SMS dengan aplikasi Connect. Dan juga sebelum expire lesson pada tanggal 1 Oktober 2025 kami akan memberikan patch lesson. Jadi patch ini nanti akan kami berikan sebelum tanggal 1 Oktober ya agar Bapak Ibu bisa melakukan tetap bisa tetap melakukan grouping seperti itu. Nah, dan juga di awal Oktober kami akan memberikan namanya patch uji coba IDRG ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah sakit wajib melakukan update patch ini. Nah, ini kami minta paling lambat 15 Oktober 2025. Soalnya kita akan melakukan uji coba nasional di untuk bulan layanan itu di
Oktober 2025. Jadi kami harapkan eh, untuk pengembangan 25 checkpoint itu sudah selesai sebelum eh, tanggal 15. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Ain. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Bayu untuk materi yang kedua. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi kehadiran. Linknya dibagikan oleh teman-teman di kolom chat. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Linknya sudah kami bagikan di kolom chat yang ada. Dan selanjutnya, kalau tadi kita sudah melihat video testimoni uji coba IDRG dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, saat sekarang ini kami akan menayangkan video testimoni uji coba IDRG dari RSUP Persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, perkenalkan saya Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan MHPM. Saya adalah Direktur Utama RSUP Persahabatan, yaitu salah satu rumah sakit Kementerian Kesehatan yang sudah melaksanakan uji coba penerapan Indonesian Diagnosis Related Group atau IDRG. Sejak kapan rumah sakit ikut uji coba IDRG? RSUP Persahabatan sudah mengikuti uji coba IDRG sejak bulan Juni tahun 2025. Mengapa rumah sakit bersedia mengikuti uji coba IDRG? Pada awalnya kami mendapatkan surat dari Pusat Pembiayaan Kesehatan untuk mengikuti uji coba IDRG. Kemudian kami responsif dengan langsung melaksanakan tahapan mulai dari pengisian inform consent sampai dengan pengembangan sistem IT kami. Apa manfaat uji coba IDRG yang dirasakan rumah sakit? Tentunya dengan ikut uji coba IDRG ini, kami selalu mendapatkan informasi terkini terkait kebijakan dan pedoman penerapan IDRG. Kemudian kami juga dapat mempelajari serta mempersiapkan lebih awal untuk masa transisi ke IDRG. Di samping itu, pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan kesempatan untuk konsultasi terkait penyesuaian sistem IT dan perubahan tata cara coding dari INA-CBG ke IDRG. Adakah pesan untuk rumah sakit lain yang ingin mengikuti uji coba IDRG? Pesan saya bagi rumah sakit lain yang ingin mengikuti uji coba IDRG adalah gunakan kesempatan ini dengan baik agar kita bisa lebih siap dalam menghadapi transisi IDRG ke depannya. Dan jangan ragu ataupun takut karena tim Kementerian Kesehatan akan selalu membantu di dalam proses uji coba IDRG ini. Apa harapan untuk IDRG ke depan? 1. IDRG bisa mengakomodir perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran ataupun kesehatan. 2. Tarif IDRG menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas kasus dan kesulitan tindakan sesuai dengan coding ataupun grouping IDRG. 3. Tarif grouping IDRG disesuaikan dengan nilai keekonomian terkini. Dan terakhir, skema evaluasi dirancang dan dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan. Halo Healthies, perkenalkan saya Yuniati Anissa dari tim IT RSUP Persahabatan. SIM RS kami sudah terintegrasi dengan iKlem. Jadi untuk penginputan data pasien, billing, dan pengkodingan sudah dilakukan di SIM RS, lalu terintegrasi dengan iKlem. Karena SIM RS kami sudah full bridging, jadi kami perlu melakukan pengembangan sistem sesuai dengan 25 kriteria IT. Kami melalui proses onboarding hanya sekali sampai dinyatakan lolos. Sebenarnya tidak ada kesulitan yang berarti karena semua file, definisi operasional 25 kriteria, dan materi-materi lain sudah tersedia. Kita tinggal akses dan tinggal dipelajari.
Tim Kemenkes juga menyediakan WhatsApp group untuk berkoordinasi. Kita juga bisa bertanya lebih lanjut one-on-one dengan tim Kemenkes. Ayo ikut uji coba IDRG, jangan takut tidak bisa melakukan pengembangan karena semua file, materi, dan data sudah tersedia dan Kemenkes akan selalu membantu. Sebenarnya integrasi ini juga memudahkan untuk ke depan. Di samping itu, saat ini Kemenkes sudah mengklasifikasikan SIM-RS ke dalam 3 jenis, yaitu belum bridging, bridging sebagian, dan full bridging. Jadi, jika SIM-RS Anda belum bridging atau bridging sebagian, Anda tidak perlu melakukan pengembangan semua 25 kriteria, sehingga lebih mudah. Halo Healthies, perkenalkan saya Zuhasna selaku petugas rekam medis atau KSMIK di RSUP Persahabatan. Kami menggunakan iKlem IDRG sehingga pengkodingan diagnosis dan tindakan dilakukan dengan tata cara coding IDRG sampai groupable. Kemudian import ke pengkodingan inasi bijis karena belum ada tarif IDRG. Kesulitan pasti ada, apalagi menggunakan sistem yang baru. Saat awal penerapan uji coba, kami perlu beradaptasi dengan pola penginputan yang baru, menyesuaikan aturan coding IDRG dengan mengatur alur kerja kami. Saat ini, karena sudah berjalan 3 bulan, kami mulai terbiasa dan kesulitan pun berkurang. Iklim yang diajukan saat ini tetap menggunakan grouping dari inasi bijis. Kendala terjadi bila ungroupable pada IDRG, sehingga tidak bisa melanjutkan pengkodingan inasi bijis yang digunakan secara resmi untuk klaim sesuai PMK 26 2021 dan tarifnya pun masih menggunakan PMK 3 2023. Tidak ada masalah yang sangat berarti, cuman dibutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencari kesesuaian grouping IDRG. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan bersama video testimoni uji coba IDRG dari RSUP Persahabatan, kita akan langsung pada materi yang ketiga. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi tanya jawab akan ada nanti setelah seluruh materi kami sampaikan. Dan untuk sesi tanya jawab ini menggunakan link Slido yang dibagikan oleh tim dalam kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses link Slido yang sudah diberikan dan bisa memberikan pertanyaan di sana dan akan dijawab oleh tim yang ada. Dan Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa seluruh materi yang disampaikan pada hari ini akan diberikan di akhir acara melalui multilink yang akan dibagikan oleh tim. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya materi akan kami berikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk pada materi yang ketiga mengenai tata cara coding yang akan disampaikan oleh Bapak Yosi Prasetyo AMD selaku Perekam Medis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Pak Yosi dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayin. Suara saya